Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ismet Channel. Kali ini saya kedatangan Beat FI keluaran tahun 2013 yang starternya masih kasar ya. Dengan trouble seperti ini, coba kita hidupkan. Perhatikan suara starternya. Oke, jadi trouble-nya seperti itu. Yang pertama starter bersuara ngek, kemudian di area CVT itu ngeri banget ya suaranya, tak tek truk begitu. Langsung saja kita buka. Langkah pertama kita cek bagian filter karena saya mau sekalian servis full. Dan ini filternya masih layak pakai lah ya, belum terlalu kotor. Nanti kita tinggal dilap saja. Lalu kita cek bagian komponen CVT. Ini ada apa di dalam sini, kita cek saja. Sehingga suaranya begitu mengerikan. Dan bak CVT sudah terlepas. Dapat kita lihat di sini olinya sudah bocor ya, sudah nyiprat kemana-mana. Ini sudah, pokoknya sudah seperti ini. Oli bercampur dengan debu. Waduh, ini sudah berseret-baseret seperti ini ya. Itu diakibatkan dari seal kruk as yang bocor ya. Nanti kita ganti saja. Kemudian cek juga yang lainnya, ini seal puli juga sudah bocor sepertinya. Lalu untuk fan belt itu sudah kelihatan ya, penuh dengan oli dan kotoran. Nah, dan ini pasti licin dan sudah retak-retak begini juga ya. Ini ngeri banget. Kemudian kita cek untuk bos roller atau bos rumah roller. Ini sudah oblak, sudah penuh karat. Kemudian rollernya juga sudah peyang dan sudah penuh karat seperti itu ya. Oke, lalu langkah selanjutnya kita cek di bagian puli sekondari ini. Kita buka dulu. Ini sudah kotor banget, debunya sudah numpuk ya. Dan sekali lagi ini seal pulinya juga sudah bocor ya. Nanti kita ganti. Kemudian kita lepaskan bagian kolarnya. Dan aduh, ini sudah macet ya, ini kolarnya pun sudah macet parah seperti ini. Dicongkel nggak bisa. Seharusnya ini diputar pun sudah terlepas ya, diputar sambil ditarik pun untuk kolar yang masih normal. Namun untuk kolar motor ini, aduh ini parah banget ya. Ini saya sampai pakai WD seperti ini. Kemudian sampai dicongkel-congkel menggunakan beberapa obeng, itu pun sangat sulit ya. Sampai saya ketok-ketok seperti ini. Itu sudah macet sekali, sudah pageh ya, sudah seperti ini. Nah, perhatikan saja cara saya membukanya. Ini pokoknya lama banget prosesnya. Baru pertama ini ya saya melepaskan kolar puli sekondari yang sudah seperti ini. Tuh perhatikan karatnya sudah parah ya, sudah seperti ini. Berarti ini kolarnya sudah terlem sama karat ya, begitu mungkin. Nah, kita coba akali terus, kita congkel-congkel dan sambil kita semprot-semprot menggunakan WD.
Setelah hampir 1 jam ini alhamdulillah baru terbuka ya, dan dapat kita lihat ini sudah, aduh, karatnya sudah numpuk begini. Yang seharusnya di sini tuh grease atau gemuk ya, tapi ini sudah nggak ada grease sedikit pun. Ini sudah karat semua di sini ya. Aduh, parah banget ini pokoknya. Dan nanti kita bersihkan saja, lalu kita ganti grease baru, kemudian ganti seal puli baru ya. Silahkan simak saja sampai selesai, jangan di skip-skip. Oke, kita bersihkan dulu bagian dinding CVT. Ini kita bersihkan menggunakan BBM ya, boleh juga menggunakan carbo cleaner. Dan ini kita gasruk saja karena seal kruk asnya mau kita ganti dengan yang baru. Sampai benar-benar bersih ya, sampai kinclong. Sehingga kotorannya hilang semua, seperti itu ya. Dan ini sudah hampir bersih, tinggal sedikit lagi. Nah, sudah bersih ya. Langkah selanjutnya kita ganti seal kruk as. Ini sepi penguncinya kita lepaskan dulu menggunakan tang snap ring. Lalu kita lepaskan sealnya, kita kasih bolongan dulu di sini. Hati-hati jangan sampai mengenai stang sehernya ya. Ini kita kasih celah dulu. Di sini saya menggunakan jarak. Nah, setelah terbentuk celah seperti ini, lalu kita ganjal bagian stang sehernya. Kemudian kita congkel menggunakan kunci L yang paling kecil ya. Dan ini sudah terlepas, nah, seperti ini. Dan untuk melepaskan seal kruk as ini harus hati-hati ya, jangan sampai melukai stang sehernya. Sekali lagi, jangan sampai melukai stang sehernya ya. Pokoknya caranya seperti itu. Lalu setelah terlepas kita lap-lap dulu sampai bersih. Jangan sampai ada debu yang nantinya akan mengganjal seal kruk as yang baru ya. Lalu setelah bersih kita pasangkan seal kruk as yang baru. Caranya seperti ini. Nah, kita kasih pelumas dulu ini di pinggirannya ya. Kita kasih sedikit oli saja supaya mudah saat melakukan pemasangannya ya, seperti itu. Dioleskan secukupnya seperti ini. Nah, setelah terlumasi kemudian kita masukkan, kita paskan, jangan sampai miring ataupun tidak rata ya. Nah, kita dorong dulu menggunakan jari seperti ini. Setelah pas, lalu kita tekan menggunakan kunci T ya. Nah, ditekan saja, jangan dipukul ya. Ini ditekan saja pelan-pelan sampai mentok, sampai pas. Lalu setelah selesai, setelah pas, kita lap-lap lagi. Setelah bersih, kemudian kita pasangkan ring penguncinya kembali ya. Nah, ring sepi penguncinya sudah terpasang, tinggal kita paskan saja. Ini sampai benar-benar pas didudukannya ya. Lalu langkah selanjutnya kita bersihkan juga komponen CVT lainnya. Ini kita bersihkan dulu untuk bak CVT-nya. Saya semprot dulu menggunakan carbo cleaner supaya cepat rontok untuk kotorannya. Kemudian kita semprot menggunakan BBM, lalu kita lap-lap. Dan seterusnya seperti itu sampai benar-benar bersih ya. Ini aduh, sudah parah banget pokoknya kotorannya pun. Dan untuk membersihkan komponen lainnya itu saya tidak akan shoot semua ya, karena memori atau RAM HP saya nggak kuat. Jadi pokoknya seperti itu aja. Ini bagian komponen CVT semuanya yang kotor-kotor dibersihkan, seperti puli sekondari, kipas puli depan itu dibersihkan menggunakan BBM dulu ya, karena ini kotorannya sudah parah. Lalu setelah itu untuk puli-puli itu dibersihkan menggunakan air dan sabun ya, langsung nanti kita keringkan supaya tidak licin, karena BBM sifatnya licin ya kalau tidak dibersihkan lagi menggunakan sabun, dan bisa menyebabkan selip ke penbelnya. Lalu setelah semuanya selesai, setelah semuanya bersih, di sini juga saya akan melakukan servis atau pengecekan untuk dinamo starter ya, karena tadi dinamonya timbul suara ngek. Lalu kemudian saya pun akan membersihkan throttle body ya. Dan sekali lagi mohon maaf, videonya tidak akan saya shoot semua karena memori HP saya tidak kuat ya, seperti itu. Jadi saya
shoot yang bagian penting-pentingnya saja. Untuk bagian pelepasan ataupun pemasangan itu tidak saya shoot komplit semua ya. Pokoknya silakan simak saja konten ini sampai selesai. Jangan di skip-skip ya. Jika kalian suka silakan like. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan jika konten ini bermanfaat silakan share ya. Dan jika teman-teman butuh tutorial lainnya yang real atau yang komplitnya, silahkan teman-teman request di kolom komentar. Nanti requestan terbanyak insya Allah saya akan bikinkan ya, seperti itu. Lalu cek juga kolom deskripsi ya, karena biasanya saya akan sertakan di situ informasi ataupun konten-konten yang berkaitan dengan isi konten-konten yang teman-teman tonton ya. Sekali lagi cek juga kolom deskripsi. Dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Kemudian silakan teman-teman cek juga konten-konten saya lainnya, baik di semua konten ataupun di playlistnya ya. Karena banyak requestan ataupun pertanyaan dari teman-teman yang kontennya sudah ada di situ ya. Silakan cek saja sebelum bertanya ataupun sebelum kalian request ya. Lalu teman-teman juga bisa cek tab komunitas saya ya, karena banyak informasi yang berkaitan dengan isi konten ataupun dengan tutorial seputar servis sepeda motor. Itu saya cantumkan di situ ya, di tab komunitas ya. Lalu jika teman-teman ingin lebih dekat dengan saya, bisa follow juga Instagram saya. Untuk alamat atau namanya sudah saya screenshot dan saya sudah upload di tab komunitas. Silahkan teman-teman cek saja semua postingan tab komunitas saya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan tutorial ininya. Setelah semuanya bersih, kita pasangkan kembali, kita rakitkan kembali. Di sini saya menggunakan impact ya. Ini untuk mempercepat pekerjaan. Dan ada juga yang berkomentar, "Bang, untuk mengencangkan jangan pakai impact, nanti channel rusak," gitu katanya. Lalu jawaban saya, kalau kitanya sudah tahu aturan ataupun sudah bisa mengira-ngira ya, itu tidak masalah menggunakan impact pun. Apalagi ini saya di sini menggunakan impact cas ataupun impact baterai ya, dan tekanan atau newton meternya itu tidak terlalu kencang seperti impact yang menggunakan kompresor ya, seperti itu. Jadi saat mengendorkan ataupun mengencangkan mur ataupun baut itu menggunakan impact pun aman ya, dengan catatan kitanya sudah tahu tekanan ataupun sudah bisa mengira-ngira sehingga pilihnya tepat ya, tidak terlalu kencang juga tidak terlalu kendor, pokoknya tekanannya pas ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita lepaskan bagian dinamo starter untuk mengatasi suara ngeknya ya, untuk menghilangkan suara ngeknya saat di starter. Dan itu biasanya terjadi akibat macet, tertumpuk debu di bagian angker ataupun di bagian magnetnya ya. Pokoknya kita cek saja terlebih dahulu, kita buka, lepaskan, ada 3 baut di sini. Nah, setelah terlepas bisa kita lihat ya, di gulungan kabel ataupun di area magnetnya itu sudah numpuk sekali debu. Kita bersihkan saja menggunakan karbu cleaner. Ini harus hati-hati juga, jangan sampai si magnetnya terlepas ya. Setelah bersih langsung kita keringkan. Kita lap sampai bersih dan sampai kering, jangan sampai ada sisa karbu cleaner yang masih tersisa di situ ya. Lalu kita bersihkan juga di area sini, kita cek dulu ini putarannya harus lancar ya. Dan yang menyebabkan starter dinamo berat ataupun bunyi ngek itu biasanya tertumpuk debu ataupun kotoran ya, sehingga putaran bearingnya itu tidak lancar. Kita bersihkan, lepaskan karetnya, kemudian kita semprot menggunakan WD ya, supaya putarannya lancar. Seperti ini. Kita bersihkan dulu bagian luarnya, kemudian kita lap-lap lagi, pokoknya sampai benar-benar bersih. Dan setelah itu kita kasih template ataupun gemuk di area bos dan di ujung as dinamo starternya ya, supaya putarannya kembali lancar. Dan untuk penggunaan template-nya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Lalu gunakan template yang anti panas ya, anti temperatur ataupun suhu tinggi, supaya si template-nya tidak kering. Oke, setelah selesai kita rakit kembali, kita pasangkan lagi karetnya, kemudian kasih sedikit lem tribon untuk mencegah dinamo starter kemasukan air ya, supaya rapat
Seperti ini kita oleskan secukupnya. Lalu kita paskan, kemudian kita pasangkan kembali bautnya, lalu kita kencangkan ya. Dan setelah ini langsung saya pasangkan ke motornya, dan mungkin tidak saya shoot ya, karena sekali lagi HP saya RAM atau memorinya tidak kuat. Dan pemasangan dinamo starter sudah selesai. Kemudian sini saya sudah siapkan spare part yang baru untuk mengganti part-part yang rusak tadi ya. Ini semuanya pun sudah bersih, sudah incolong kembali, dan selanjutnya kita lakukan perakitan atau pemasangan komponen CVT ya. Ini untuk pulinya kita kasih template secukupnya setelah selesai pemasangan kolar, dan kolarnya sudah normal lagi ya. Kemudian kita pasangkan pernya. Kita cek dulu, kita putar-putar seperti ini, lalu kita lap. Setelah itu kita rakit, kita pasang kembali rumah dan kanvas otomatisnya, lalu kita kencangkan murnya. Dan selanjutnya tinggal kita pasangkan ya. Oke, ini sudah selesai, sudah bersih. Lalu kita pasangkan bos rumah roller yang baru, facelift. Kemudian rollernya ya, ini faceliftnya juga baru, karena yang lama itu oblaknya terlalu parah. Kita kasih template atau grease dulu untuk bagian stang seher ataupun puli belakang. Kemudian di rumah bosnya pun kita kasih template ya. Kemudian setelah selesai kita pasangkan rollernya, pasangkan juga bosnya, dan rakit kembali. Pasangkan penbel, puli gigi starter, kemudian kipasnya, lalu gigi lawan selahan, kemudian kasih ringnya, dan pasangkan, kencangkan murnya ya, seperti itu menggunakan kunci shock 22. Setelah selesai kita pasangkan kembali puli sekondari, kita tekan, kemudian masukkan penbelnya dan kita paskan ya, kita masukkan, dorong seperti itu. Lalu pasang lagi loncengnya, kemudian kasih ring, pasang lagi murnya menggunakan kunci 19 ya, ini untuk mengencangkannya menggunakan kunci shock 19. Lalu kita pasang gigi granat starternya, dikasih pelumas dulu supaya lancar secukupnya ya. Kemudian kita lap-lap dulu agar si olinya tidak nyiprat kemana-mana ya, dilap-lap sampai kering. Kemudian kita pasangkan bos rumah gigi granat, kita kasih template dulu. Setelah itu kita pasangkan, lalu pasang kembali karet tahanan rumah gigi granatnya, dan pasang kembali cover CVT-nya ya, atau bak CVT-nya. Kemudian pasangkan bautnya, kencangkan menggunakan kunci T8 ya. Dan setelah ini saya akan membersihkan bagian throttle body. Lalu setelah itu reset ECU ya. Dan di tahap pembongkarannya tidak akan saya shoot lagi, karena HP saya RAM-nya atau memorinya tidak cukup ya. Sekali lagi, RAM-nya tidak cukup. Dan kita shoot yang bagian inti-intinya saja ya, seperti itu. Sekali lagi, jika kalian butuh tutorial detailnya seputar pembersihan throttle body, silakan kalian komen saja. Insya Allah nanti saya bikinkan juga. Lalu untuk cara reset ECU itu sudah ada ya di konten sebelumnya, silakan nanti cek saja di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Setelah selesai kita pasangkan kembali box filternya, kita paskan seperti ini. Lalu setelah selesai nanti kita pasang bautnya, kencangkan menggunakan kunci T10 ya. Setelah selesai kita lap dulu, jangan sampai ada debu atau kotoran yang nyangkut di sini. Lalu selang pernapasan rasio gardan kita pasangkan kembali ya, jangan sampai lupa, karena kalau lupa nanti kemasukan air bisa rontok.
rasio gardanya. Setelah selesai kita pasangkan saringan udara dan tutup filternya ya. Pasang kembali bautnya lalu kita kencangkan. Dan lagi-lagi di sini saya menggunakan impact untuk mengencangkan bautnya ya. Ini jangan ditiru untuk teman-teman yang belum terbiasa, karena feeling atau tekanannya itu harus pas ya. Lalu pasang kembali cover bak CVT-nya. Dan sekarang kita servis atau kita bersihkan throttle body. Lepaskan baut pengunci bagian ini menggunakan kunci T8 ya. Pokoknya di sini saya ringkas saja, saya percepat saja supaya durasinya tidak terlalu lama. Lepaskan semua karet-karet dan seal, lalu kita semprot menggunakan carbo cleaner sampai semuanya bersih, jangan sampai ada yang terlewat ya. Kita semprot-semprot seperti ini, celah-celah, lubang-lubang kita bersihkan. Jangan sampai ada kotoran atau debu yang menyumbat. Kemudian bersihkan bagian luar bisa menggunakan BBM ya, sikat-sikat kuas-kuas seperti ini. Sampai bagian luarnya pun kinclong, bebas dari lumpur ataupun debu ya, supaya enak dilihatnya. Seperti itu. Oke, setelah bersih kita semprot menggunakan angin kompresor, kemudian dilap-lap. Nah, ini sudah bersih ya untuk intake manifoldnya. Lanjut kita ke throttle bodinya. Kita semprot-semprot seperti ini, sikat-sikat sampai benar-benar bersih. Ini untuk bagian koinnya luar maupun dalam. Kemudian lepaskan sensor TPS-nya ya. Setelah terlepas, lanjut kita bersihkan kembali. Dan untuk sensor yang lainnya itu tidak perlu dilepas, kecuali jika memang ada masalah dan kita mempunyai scanner ya untuk nanti resetnya. Oke, kita bersihkan, semprot menggunakan carbo cleaner. Terus sampai bersih seperti ini ya, sama seperti tadi. Nah, setelah semuanya bersih, kita semprot kembali menggunakan angin kompresor. Jika dirasa belum cukup atau masih kotor, bisa disemprot kembali ya berulang-ulang sampai benar-benar semuanya dirasa bersih. Oke, semprot kembali, kemudian lap, keringkan, lalu kita pasang dan rakit kembali ya. Ini sudah bersih. Nah, kita pasang kembali sensor TPS-nya. Dan jika nanti terjadi trouble setelah pemasangan atau setelah reset pada sensor TPS-nya, itu biasanya gasnya turun naik ataupun telat respon ya, itu kalian bisa geser-geser saja, bautnya dikendorin, kemudian geser ke atas ke bawah, dikira-kira saja ya sampai benar-benar si gasnya pas ataupun normal kembali ya, seperti itu. Itu biasanya untuk trouble di sensor TPS. Oke, setelah semuanya selesai kita pasangkan kembali bautnya, kita rakitkan kembali throttle bodinya, kita paskan dan kita rapikan kembali seperti semula ya. Ini untuk yang di baut bagian ini menggunakan kunci T10. Dikencangkan sampai mentok saja ya, jangan terlalu kencang, nanti bisa dol. Dan setelah selesai kita pasang kembali. Ini untuk setelan anginnya diputar sampai mentok, lalu putar ulang atau putar balik 2,5 sampai 3 putaran ya untuk setelan angin ataupun setelan langsamnya. Oke, sudah selesai dan ini dia hasilnya, silahkan perhatikan ya. Oke, sudah selesai, semuanya sudah sembuh, trouble sudah sembuh. Sekian dulu konten kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin terus Ismet Channel, mantap.